Halo kawan pajak, selamat datang di Ngerujak, ngerumpi tentang pajak. Tentang pajak. Iya, ngerumpi tentang pajak. Yang hari ini adalah episode ketiga tentang NPWP, nomor PWP. pokok wajib pajak. Di mana episode kita yang pertama itu tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu self assessment system. Kemudian untuk episode kedua itu kita ngomongin tentang subjek pajak yang telah dibawakan oleh rekan kita Mbak Ana dan Mas Tarmo gitu. Nah, kali ini saya Siva, penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kebun 1 juga ditemenin oleh em, Saya. iya Mbak Ervi. Baik, nanti kita akan tanya-tanya nih terkait dengan apa sih NPWP itu. Mungkin ada yang masih belum tahu, ada yang masih bingung terkait NPWP ini gitu. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut sama Mbak Ervi. Oke. Untuk Ngobrol santai aja ya, ngobrol Mbak ya. santai ya. Iya, betul. Untuk yang pertama mungkin ada yang masih belum tahu nih Mbak, apa sih NPWP itu gitu. Nah, kayak tadi Mbak Siva bilang tuh NPWP kan nomor pokok wajib pajak. Adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan administrasi perpajakannya, Mbak. Kemudian digunakan sebagai identitas oleh wajib pajak atau pengenal diri, identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kalau misalnya wajib pajak nggak punya NPWP kan tidak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya ya Mbak, seperti itu. Terus inti dari NPWP itu Mbak Siva. Nah, baik. Kemudian fungsi NPWP itu untuk kita apa ya Mbak sebagai orang pribadi gitu misalnya. Oke, jadi tadi seperti yang saya katakan tadi ya Mbak, dia sebagai tanda pengenal, kemudian sebagai identitas diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di samping itu mungkin wajib pajak kan eh, di samping apa namanya untuk administrasi sarana perpajakannya mungkin dia diperlukan untuk sarana untuk administrasi lainnya, misalnya ketika wajib pajak dia mau melamar pekerjaan mungkin dibutuhkan NPWP. Hmm. Kemudian jika misalnya mau membuka rekening biasanya juga diperlukan, atau ketika dia melakukan tender. Tender kan juga diperlukan juga ya. Istilahnya selain untuk sarana perpajakannya dia juga diperlukan untuk sarana administrasi lainnya. Seperti itu Mbak. Ataupun jika ketika memang kita sebagai karyawan kemudian kita dipotong oleh tempat kita Perusahaan bekerja, ya. perusahaan. Nah, kalau kita nggak punya NPWP kan kita dipotongnya lebih tinggi ya dibanding Hmm. yang punya NPWP ya. Nah, Tarifnya ya lah, Mbak. iya betul. Tarifnya kan istilahnya misalnya saya nggak punya NPWP, Mbak Siva punya NPWP. Kita kerja di perusahaan yang sama. Mbak Siva dipotongnya 5% nih. Hmm. Kalau saya nggak punya NPWP berarti kan lebih besar nih. Dipotongnya 20% lebih besar. Intinya 6%. Nah, itu Hmm. kegunaan salah satu kegunaan NPWP seperti itu Mbak. Oh, Itu. kemudian tadi kan berarti siapa aja sih Mbak yang harus yang wajib dia punya NPWP itu Mbak? Jadi setiap warga negara yang mempunyai atau yang sudah memenuhi kewajiban perpajakan subjektif dan objektifnya nih Mbak. Kalau kita kan mungkin bayi baru lahir kan subjektifnya ada nih, Hmm. tapi kan kewajiban objektifnya belum muncul. Dia muncul ketika dia sudah dewasa, sudah mempunyai penghasilan. Nah, kalau dia belum memenuhi salah satu ya berarti dia tidak wajib apa namanya mendaftarkan NPWP Mbak. Hmm. Gitu. Intinya dia harus memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya seperti itu. Nah, Nah, berarti kan kalau misalnya, nah kasus yang tadi tuh Mbak mm, yang Mbak ceritain kalau mm, misalkan dia anak, tapi kan tadi dia nggak punya penghasilan ya. Nah, kadang kan sekarang kita mm, udah lihat nih yang kayak anak YouTuber cilik gitu kan, dia kan mm, 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 dari kecil dia udah dapat penghasilan tuh Mbak. Nah, mm, apakah mm, dia mm. wajib punya NPWP juga atau tidak Mbak? Itu sebenarnya bisa nginduk ke orang tuanya sih Mbak Hmm. NPWP-nya. Jadi misalnya anaknya Mbak Siva nih, YouTube nih, Mm-mm. YouTuber nih. Kan kalau dia masih kecil kan syaratnya kan belum memenuhi salah satunya ya, bisa Mm-mm. memakai NPWP orang tuanya. Seperti itu. Jadi
nggak apa ya, nggak istilah kalau orang Jawa gebiah uyah dia harus bikin NPWP seperti itu. Jadi bisa Hmm, memakai kewajiban di NPWP orang tuanya jadi gabung seperti gitu itu. sama orang tuanya gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Iya betul. Kemudian kalau untuk yang misalnya dia tuh sebelumnya em, wanita yang belum nikah, dia kan Mm-mm, otomatis dia bekerja, dia ada pemotongan pajak, dia mm-mm, punya mm-mm, NPWP dong, Mbak. Nah, mm-mm, mm-mm, ketika dia sudah menikah, dia sekarang udah punya kepala keluarga ya, suaminya yang mm-mm, juga mm-mm, punya NPWP. Nah, mm-mm. apabila kasusnya seperti itu, apakah memang boleh dua-duanya pakai NPWP masing-masing atau lebih baik dia seperti apa gitu sih yang wanita tadi tuh yang tadi awalnya dia belum menikah punya NPWP kemudian dia menikah gitu kewajiban perpajakannya lebih baik Oke. seperti apa gitu Mbak? Sebenarnya kalau di undang-undang kita yang baru itu kan satu keluarga satu NPWP itu Hmm. Mbak. Mm-mm. Jadi kan memang disarankan sih, bukan di ini ya istilahnya, kalau kita menikah kan, kalau dulu kan kita sendiri ya satu-satu, kita Mm-mm. punya NPWP, suami punya NPWP. Kemudian ketika kita menikah, kalau dulu kan memang bisa ya satu-satu ya, tapi Mm. ketika di pelaporan pas dilaporkan nanti malah jadi kurang bayar kan Mbak. Mm, ya. Ya kan, makanya ada undang-undang, saya lupa nomornya, dia nanti si istri bisa melakukan penghapusan NPWP, Mm. kemudian memakai NPWP si suami. Jadi satu keluarga cukup satu aja, kayak istilahnya pakai satu nomor kayak kakak. Satu keluarga dia eh, menggunakan satu NPWP atau satu NPWP. kakak. Jadi, Adopsi seperti itu sih Mbak. jadi Seperti nanti itu. bukti potong dari si wanita kawin tadi Mm. silakan dilaporkan di NPWP suaminya seperti itu ya Mbak. Digabung, betul, digabung. Hmm. Kalaupun Oke. misalnya dia mau mau istilah gini, saya mau sendiri aja ya boleh aja sih ya Mbak ya. Tapi Mm-mm. kan ada persyaratannya ya, istilahnya ada pisah harta atau ada perjanjian kalau memang dia mau sendiri-sendiri seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan nih ada nih orang dia tuh sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, tapi Mm-mm, entah karena memang dia sengaja atau memang karena mm-mm, ketidaktahuannya dia mm-mm. tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Nah, itu nanti konsekuensinya seperti apa, Mbak? Kalau misalnya saya udah memenuhi syarat subjektif, kemudian penghasilannya saya sudah di atas PTKP, berarti kan saya harus wajib daftar, Hmm, mendaftarkan diri ya. untuk bikin NPWP ya Mbak. Tapi Hmm. karena males istilahnya gitu ya. Sebenarnya dari Direktorat Jenderal Pajak itu bisa menerbitkan NPWP secara jabatan Mbak. Nah, Hmm. tapi kan harus dicek dulu nih, harus dengan apa namanya, penetapan NPWP secara jabatan itu kan harus dilihat dulu nih, dia harus dengan pemeriksaan, kemudian dengan verifikasi data-data yang ada, apa benar itu wajib pajak memang penghasilannya sudah di atas PTKP atau enggak, baru nanti diterbitkan NPWP secara jabatan Secara oleh jabatan. Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Jadi akan ada prosedur di mana Mm-mm. NPWP tersebut orang orang tersebut akan memiliki NPWP Iya, yang diberikan secara mau tidak mau gitu ya. mau tidak DJP mau, berikan. suka tidak suka. Oke, Kadang kan baik. dari orang-orang kita kan suka begitu ya Mbak, biarin aja, ah, pajak nggak tahu ini kalau kita Iya, betul. penghasilannya di atas PTKP, tapi kan Hmm, kadang kita punya data dari data lawan ya. lawan kita atau pihak ketiga pasti. Nah, itu yang dasar dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan Menerbitkan. NPWP secara jabatan. Oke. Jadi nggak serta-merta ini ya Mbak, apa namanya, tanpa ada dasar terus kita apa namanya menetapkan secara jabatan Hmm, ya. Nanti kita salah juga seperti itu. oke. Kemudian gini, kalau misalnya di sini beberapa kawan pajak mungkin ada yang belum punya NPWP nih Mbak, Mm, masih mm, bertanya-tanya gimana nih saya bikin NPWP? Apa saya harus datang ke kantor pajak atau seperti apa gitu Mbak? mm. Kalau dulu sebelum apa pandemi sih memang boleh ya Mbak datang ke kantor pajak, bawa apa namanya pengajuan secara manual, ngisi formulir, kemudian syarat-syaratnya diajukan di TPT, di loket TPT. Tapi sejak pandemi memang kita diarahkan untuk pelaporannya, pendaftaran NPWP secara online lewat IREK Pajak Go ID seperti itu Mbak. Nanti wajib pajak diminta untuk mengisi data-datanya tuh Mbak, di situ Mbak, data-datanya yang apa yang harus diisi, kemudian apa namanya,
KTP-nya juga harus diisi di situ, ada nomor NIK, kemudian dia pekerjaannya apa, seperti itu di situ. Jadi lewat online. Oh, jadi Nggak perlu untuk datang, nggak oh, perlu jadi datang ke kantor. Lebih lebih istilahnya lebih dipermudah ya Mbak ya. bermudah. Jadi dimanapun kita nggak perlu datang lagi ke KPP yang sesuai dengan alamat yang ada di Iya, KTP gitu kan ya. Kalau betul. dulu kan seperti itu. Jadi sekarang tinggal buka aja nih kawan pajak. Tadi apa Mbak? Di Di http://irek, HTTP Irek Pajak Go ID. irek.pajak.go.id ya. .id. Ah, nanti masuk di situ, berarti kita bikin akun dulu dong ya Mbak ya. Bikin Bikin akun, akun, betul, kemudian bikin baru akun, melengkapi password, data-data yang lengkapi diminta di web tersebut seperti web itu ya. tersebut. Mm. Jadi misalnya kalau kita lagi jalan-jalan nih, misalnya lagi eh, liburan nih, kita mau daftar nih, ada internet, ada terhubung internet, bisa daftar. Nggak harus harus datang ke KPP yang sesuai dengan KTP kita ya Mbak ya, istilahnya Hmm. seperti ini. Jadi lebih dipermudah lah untuk pendaftarannya. Iya, soalnya juga zaman juga udah serba pakai teknologi gitu ya. Masa Iya kita betul. masih bawa-bawa kertas formulir Iya, ke kantor masih zaman pajak. batu ya Mbak. Baik. Kemudian ketika kita sudah punya NPWP nih Mbak, nanti kewajibannya Mm. itu apa sih buat orang pribadi atau untuk badan yang mendaftar gitu Mbak? Oke, jadi kalau kita udah punya NPWP kan harusnya kalau kita penghasilannya di atas PTKP berarti kalau itu kita harus bayar pajaknya ya. Hmm. Kan melaporkan, menghitung, memperhitungkan, Memperhitungkan. kemudian menyetorkan. Terus kemudian dia harus melaporkan, nah, Hmm. melaporkan surat pemberitahuannya. Jadi kalau misalnya kalau kita karyawan kan kita nggak usah bayar pajak karena sudah Hmm. dipotong oleh pemberi kerjanya, sudah disetor oleh pemberi kerjanya. Kita tinggal melaksanakan pelaporan SPT saja. Jadi istilahnya kita nggak usah ngitung, nggak usah nyetorin, tapi kita tinggal eh, melaporkan. Kan kita kalau karyawan mendapatkan bukti potong tuh Mbak 17 21 A1 atau A2 itu. Nah, Hmm. bukti itu yang kita dasar untuk melakukan pelaporan SPT. Iya, tapi kalau misalnya kita punya usaha kan kita bos diri sendiri nih. Hmm. Itu mungkin yang perlu apa ya namanya ketelitian ya. Kita harus ngitung, kemudian pajaknya berapa, kemudian kita melaporkan, baru kita melaporkan dan menyetorkan istilahnya seperti itu, Mbak. Itu tadi tuh kan kalau yang karyawan yang hanya kerja di satu perusahaan aja ya Mbak. Ini kalau Mm-mm. misalkan dia kerjanya di beberapa perusahaan gitu kan, berarti otomatis nanti harus diperhitungkan kembali ya. Betul, Menghitung dan memperhitungkan menghitung, kembali gitu. memperhitung kembali. Karena akan ada potensi selisih atas, Kurang bayar. betul yang Kemungkinan atas selisih. kebiasaannya seperti itu ya Mbak, karena Mm, biasanya di PTKP ya Mbak, PTKP itu kan biasanya hanya satu kali diperhitungkan kan. Kalau mm, misalnya dia kerja di beberapa perusahaan, mungkin di perusahaan A PTKP-nya diperhitungkan, di perusahaan B PTKP-nya diperhitungkan, di perusahaan C diperhitungkan. Nah, nanti di akhir tahun kita harus ngitung lagi nih penghasilannya berapa, kemudian PTKP-nya yang diakuinya berapa biasanya, kemudian nanti jatuhnya kurang bayar. Masuk. Kemudian ini Mbak, kadang kan kita em, belum bekerja, belum berpenghasilan Mm-mm. gitu. Tapi Mm-mm. untuk kita melamar pekerjaan tersebut, Mm-mm. kita disyaratkan untuk memiliki NPWP. Ini kan juga tidak salah Mm-mm. juga kan ya ketika kita Iya mendaftarkan betul betul NPWP. Tapi nanti mungkin betul. ada solusi ketika dia seperti itu, apa yang harus dilakukan gitu Mbak oleh si kawan pajak ini. Iya banyak kan ya Pak seperti itu, Hmm. kita banyak dijumpai di depan tuh, di loket atau di TPT atau di helpdesk ketika kita menanyakan dia apa namanya membuat NPWP buat apa? Karena buat melamar pekerjaan. Hmm. Ketika dia tidak diterima, NPWP-nya diajukan non efektif ya Mbak, banyak Hmm. seperti itu. Jadi ketika kawan pajak menghadapi situasi seperti itu, silakan melakukan pendaftaran. Nanti pas ketika apa namanya di IREK, nanti kan ada apa namanya klase bahwa belum bersedia melakukan kewajiban perpajakannya. Nanti jadi memang NPWP muncul, tapi nanti statusnya non efektif seperti itu Mbak. Tuh, jadi Hmm. istilahnya dia ada NPWP tapi tidak
berkewajiban untuk melaporkan SPT-nya karena statusnya NE seperti itu. Oke. Kemudian untuk NPWP itu apakah ada masa berlakunya tidak, Mbak? Kalau NPWP nggak ada masa berlakunya, Mbak, seumur hidup. Oh, baik. Jadi Selama kita wajib nggak pajak perlu. itu masih, ya masih apa hidup, berarti dia masih bisa menggunakan NPWP-nya. Oh, Seperti berarti itu. dia tidak perlu melakukan perpanjangan masa Oh berlaku enggak, NPWP gitu ya, Mbak? enggak. Kayak kartu ini ya, Mbak, ATM-nya, Mbak. Iya, betul. Ini Enggak enggak ya, perlu, seperti enggak perlu, SIM gitu enggak perlu. enggak ya. Berarti dia Enggak perlu, otomatis enggak. ketika dia tidak melakukan pengajuan penghapusan kayak gitu dia tetap ya Heeh. NPWP-nya tetap Tetap, aktif tetap, gitu tetap ya. berlaku aktif. Nah, Selama memang kemudian istilahnya dia tidak mengajukan non efektif ya. nah nih. Nah, Heeh. tadi kan Mbak udah singgung-singgung nih terkait dengan Heeh. NPWP yang berstatus aktif dan NPWP yang berstatus Heeh. non efektif. Nah, Mm-mm. perbedaannya sendiri untuk kedua jenis status NPWP ini apa sih, Mm-mm. Mbak? Jadi kalau misalnya kita statusnya NPWP-nya aktif, berarti kan kita ada kewajiban untuk melaporkan, misalnya membayar pajak sama melaporkan SPT-nya. Ada kewajiban yang harus dia penuhi nih oleh wajib pajak penuhi nih. Nah, ketika wajib pajak merasa bahwa dia nggak ada apa namanya penghasilan atau misalnya dia resign terus kemudian jadi ibu rumah tangga nih, kebanyakan kan seperti itu. Dia boleh mengajukan status non efektif. Status non efektif itu dia masih mempunyai nomor NPWP, tetapi kewajiban perpajakannya berhenti sementara. Jadi tidak hapus, masih ada, tapi kewajibannya istilahnya berhenti. Seperti kayak kita masa tenggang kartu telepon itu kan tidak hangus, tapi untuk kewajibannya dia berhenti sementara. Seperti itu. Ketika wajib pajak tersebut misalnya mau bekerja kembali, kemudian atau ada urusan lain, berarti bisa diaktifkan kembali nomor NPWP-nya. Seperti itu, Mbak Siva. Baik. Kemudian untuk misalnya, nah tadi kan kalau misalnya ternyata NPWP-nya tadi udah tidak akan digunakan lagi atau misalkan yang bersangkutan meninggal dunia gitu. Nah, itu NPWP gimana tuh? Berarti akan terus aktif dong di sistemnya DJP gitu. Apa nanti bisa gimana sih cara apa bisa dihapus apa gimana Mbak tuh? Bisa sih Mbak, kalau misalnya wajib pajak itu meninggal nih, dia meninggal kan kewajiban perpajakannya gugur nih. Nah, ahli warisnya mengajukan ke KPP untuk melakukan penghapusan NPWP. Nah, kalau nggak melakukan penghapusan, ya kita nggak tahu kan wajib pajak itu meninggal atau enggak. Jadi lakukan penghapusan NPWP kalau memang wajib pajak tersebut meninggal, biar apa namanya NPWP-nya itu tidak aktif terus. Karena yang kita temui di lapangan seperti itu nih Mbak, seperti itu. Ataupun misalnya saya nih, misalnya dulu saya punya NPWP, kemudian saya menikah nih, NPWP saya bisa dihapus, saya ngikut suami, seperti itu. Ataupun ketika misalnya meninggalkan wajib pajak itu meninggalkan Indonesia selama-lamanya nih, dia dia keluar dari Indonesia nih, bisa diajukan penghapusan. Atau misalnya dia bendahara tapi sudah tidak ditunjuk lagi, bendaharanya itu sudah vakum, sudah tidak ada untuk melakukan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pembayaran. Itu bisa diajukan penghapusan. Ataupun misalnya Mbak Siva punya PT nih, punya PT-nya ternyata sudah nggak ada usaha sama sekali, sudah diajukan NE, itu boleh diajukan penghapusan, tapi dengan syarat bahwa itu sudah dilakukan proses pembubaran perusahaan ininya, PT-nya, itu boleh diajukan penghapusan. Karena kalau wajib pajak tidak info ke kami, kan kita nggak tahu ya Mbak ya, itu apa meninggal atau misalnya hapus atau apa. Nah, jadi kalau misalnya punya NPWP yang sudah meninggal, kemudian perusahaannya sudah hapus, silahkan boleh diajukan penghapusan NPWP. Atau ketika misalnya warisan, Mbak, warisannya sudah dibagi, itu juga bisa hapus. Jadi Seperti yang itu. warisan yang masih ditinggal, habis itu dibagikan ke ahli warisnya Ke gitu, anak, baru iya, dia boleh diajukan untuk boleh penghapusan. diajukan Seperti itu. penghapusan. Nah, kemudian nih Mbak, di tahun 2022 itu
terbit PMK atau Peraturan Menteri Keuangan itu nomor Mm-mm. 112, di mana di PMK tersebut menyatakan bahwa NIK berlaku sebagai NPWP. Nah, itu maksudnya seperti apa ya, Mbak? Jadi sejak tanggal 14 Juli 2022 kita menggunakan NIK sebagai NPWP, Mbak. Jadi nanti ke depannya NPWP itu memakai NIK, tidak dengan format yang sekarang. Kalau format sekarang kan bukan NIK ya, jadi nanti ke depannya kita beralihnya NPWP pakai NIK. Jadi apa namanya? Tapi dikasih apa namanya jeda waktu nih 1 tahun nih, istilahnya sampai akhir tahun ini masih bisa menggunakan NPWP yang lama. Nanti tahun depannya lah istilahnya harus memakai NIK sebagai NPWP, Mbak. Seperti itu, Mbak. Jadi Hmm, istilahnya kalau NIK-nya kan formatnya 16 digit ya. ya. Nah, kalau NPWP kan pakainya 15 digit. Nanti beralih ke NIK semua nih, Mbak. Istilahnya apa namanya, nggak harus mikir aku harus ngapalin nomor NIK, harus ngapalin nomor NPWP, kemudian nomor kartu kredit, nomor kartu debit, itu kan banyak juga, kemudian memenuhi apa namanya dompet kita ya Mbak, banyak banget kartu nomornya beda-beda. Nambah-nambah Namanya lagi kalau NPWP gitu ya, Mbak. ya, istilahnya orang ngapain sih nganu kita bawa kartu banyak, eh, Hmm. nggak efisien, makanya keluar PMK 112 untuk istilahnya kita memakai satu nomor pakai NIK itu gitu Mbak. Jadi salah satunya itu mempermudah wajib pajak untuk mengingat nomor NPWP-nya mereka karena memang dia sama Mm, dengan NIK gitu kan. Nah, iya, mungkin sebagian orang juga sudah hafal dengan NIK-nya sendiri iya gitu kan ya, betul. seperti itu. Nah, Tapi saya nah juga nggak ingat sih Mbak. iya, tapi emang beberapa orang Heeh. ada yang tahu tuh Mbak. NIK, Ada ada. NIK kamu berapa tahu dia gitu. Mungkin kalau buat Dibanding nomor eh, NPWP ya Mbak. betul tahu gitu kode daerah Betul. gitu, kode kecamatan gitu, ada yang Iya sama tanggal betul lahir dan betul. lain-lain seperti itu. Nah, Karena mungkin lebih ini ya, lebih gampang diingat gampang dibanding nomor ya. NPWP kali ya. Mbak, perubahan format nih Mbak, mumpung saya masih Nah, ingat ya. nih Mbak. Nah, kalau apa namanya orang pribadi kan menggunakan nomor induk kependudukan nih Mbak. Nah, Hmm. kalau misalnya dia bukan orang pribadi nih, badan menggunakannya apa formatnya? Dia tetap menggunakan format 16 digit Mbak. Nah, Hmm. Tapi istilahnya sekarang kan bukan 15 digit Mbak NPWP-nya. Ya enggak? apanya? Untuk yang badan. Yang sekarang kan Nanti 15 di digit. Nanti kayak gimana tuh nanti? nanti dikasih nol. Oh, depannya Iya, ditambahi digit ditambahin 0. nol. Jadi Terus NPWP yang sekarang dipunyai tinggal ditambahkan 0 di depannya tambahin gitu. nol aja, nggak usah dirubah istilahnya. Kemudian kalau cabang, cabang itu dia nanti dikasih nomor identitas tempat kegiatan usaha, Mbak. Nah, nanti pakai itu Hmm. tuh istilahnya. Jadi istilahnya dikasih dari DJP NIPKU, nomor induk tempat kegiatan usaha. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini kan udah banyak yang punya NPWP sebelum dikeluarkannya PMK 112 Mm-mm, berlaku betul. gitu kan ya. Nah, Mm-mm. apakah pemilik NPWP ini harus daftar ulang lagi atau seperti apa tuh Mbak? Kalau misalnya udah punya lama, itu nggak perlu daftar ulang, Mbak. Tinggal dipadanin atau disinkronin lah istilahnya. Kita Hmm. sinkronin data kita dengan data di Dukcapil. Sama ndak. Kadang kan masih ada yang ngebleng-ngebleng tuh, Mbak. Apalagi NPWP dulu ya, zaman dulu itu kan banyak miss-missnya ya. Nah, itu harus kita sinkronin karena kita istilahnya ngambil datanya dari di Dukcapil nih. Bener nggak datanya kamu? Atau misalnya NIK-nya bener nggak? Itu karena banyak di lapangan nomor NIK juga nggak valid juga ya Mbak, banyak yang Hmm. double-double gitu ya Mbak ya, seperti Hmm. itu. Kemudian kayak yang badan tuh kayak yang tadi Mbak bilang kita di depan nih Mbak, kalau badan kan berarti dia harus tambah angka 0 nih. Angka Hmm. 0, kemudian kalau cabang dia dikasih nomor identitas tempat kegiatan usaha. Seperti itu Mbak. Itu tadi ya. Niku tadi itu. Oke.
Kemudian, nah ini tadi kan kita harus melakukan pemadanan data Mm-mm, NIK kita. Nah ini mm-mm. gimana caranya gitu bagi wajib pajak yang atau bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK itu mungkin masih bingung gimana cara melakukan pemadanan NIK ini biar nanti dia bisa menggunakan NIK-nya menjadi NPWP pada tanggal 1 Januari 2024 nanti. 2024. Jadi untuk istilahnya untuk pemadanan atau sinkronisasi NPWP NIK menjadi NPWP bisa melalui laman DJP online, Hmm. kemudian email, kemudian kontak center atau saluran lain atau krim pajak. Nah, biasanya yang lebih gampang ini kan kalau kita sudah punya NPWP, sudah punya nomor EVIN, kan kita bisa masuk lewat DJP online nih Pak, Mbak. Istilahnya kita melakukan pemadanan atau sinkronisasi secara mandiri nih. Nggak usah datang ke kantor juga nggak apa-apa kalau memang bisa ya. Lewat apa namanya DJP online seperti biasa, masukin NPWP, kemudian passwordnya yang sudah pernah dibikin, kodenya nanti kan sudah masuk tuh ke lamanya ke dashboardnya itu, Hmm. nanti dicari di profilnya Mbak, Di dicek tuh tab menu di profil tab gitu ya. menu Hmm. profilnya dicek dulu nih dia sudah valid atau harus apa namanya harus disinkronisasi atau dipadankan. Nah, perlu dimutakhirkan dicek dulu nih ada memang beberapa wajib pajak yang sudah valid tuh Mbak Hmm. antara NIK dengan NPWP, tapi ketika wajib pajak itu misalnya ada tulisan masih perlu dimutakhirkan, silakan lakukan sinkronisasi atau pemadanan NIK. Isi dulu NIK-nya, kemudian dicek dulu yang memang harus diisi nih. Kalau misalnya dia ada yang tidak benar, silahkan dilakukan apa namanya update data dulu di situ sampai dia statusnya valid seperti itu, Mbak. Jadi bisa melakukan pemadanan melalui DJP online secara mandiri atau jika misalnya saya enggak bisa boleh datang ke KPP atau ke Krim Pajak atau minta ke email juga bisa seperti itu Mbak. Baik. Mm-mm. Apalagi ya nih kira-kira terkait dengan NPWP? Sepertinya Yang yang penting sih eh, ini jangan lupa ini ya update update ini ya Mbak karena kan ini udah bulan ke-6 ya. oh ini pesan sponsor ya Mbak, pesan. Iya, soalnya takutnya wajib pajak tuh lupa ya Mbak. Maksudnya eh, nanti nanti kan banyak yang nggak ngerti tuh Mbak. Mm-mm. Banyak yang nggak ngerti istilahnya. Ini NPWP harus diapain, harus disinkronisasi, harus ngapain. Banyak yang istilahnya belum mengerti juga sih antara yang PMK 112 itu. Ya, jadi pesan sponsornya silahkan segera Reminder ya. eh, segera lakukan Betul. pemadanan NIK di DJP online secara mandiri Online. gitu ya. Yang paling mudah itu secara Mm-mm. mandiri melalui DJP online. Jadi silahkan kalau pajak Mm-mm. nanti melakukan login di DJP situsnya DJP online, online, situsnya kemudian online. pilih menu di bagian menu profil, tab profil, kemudian silakan dicek apakah sudah valid atau belum untuk Valid atau belum. NIK-nya. Jika sudah valid, ya berarti sudah bisa digunakan login dengan menggunakan 16 digit NIK gitu. Tapi kalau misalnya Iya, ternyata belum valid gitu ya, apa ya, kemarin perlu dikonfirmasi ya Mbak statusnya ya? iya. Kan kadang ada yang gini nama ya Mbak, Hmm. kebanyakan itu nama ya Mbak. Hmm. Nama Oh, tidak tidak sesuai sesuai. dengan di Oh. Dukcapil ya, tidak sesuai ya. Itu memang kita harus perlu ini ya, apa namanya bertanya apa ya, sinkronisasi atau padangan ke di Dukcapil ya Mbak ya istilahnya ya. Kan Konfirmasi gitu banyak ya tuh Mbak? konfirmasi iya, Hmm. karena banyak di lapangan kita jumpai seperti itu kan ya Mbak ya. Oh, baik, baik. Mm-mm. Itu. Saya rasa podcast untuk episode 3 terkait NPWP itu juga NPWP ini kita cukupkan sampai dengan di pesan sponsor tolong segera lakukan pemadanan NIK seperti itu ya. Jadi biar Ya bisa nanti dipakai dia soalnya bisa Mbak kalau dipakai tahun betul. depan, iya kalau tahun depan belum apa namanya dipadankan atau disinkronisasi kan nggak bisa dipakai Mbak. Baik, Heeh. seperti itu. Baik, kawan pajak, cukup sekian podcast kita pada kali ini. Sampai bertemu lagi pada podcast kita selanjutnya dengan pembahasan yang lain. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast dari KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 1 dengan tajuk Ngerujak.
ngerumpi tentang tentang pajak. pajak. Ya, selamat beraktivitas kembali.